Episode diawali dengan Sanju yang melihat Daima sedang mengkhawatirkan Parwati karena tadinya Parwati telah meminum bir dari gelasnya Sanju. Daima dengan panik berkata akan menjaga Parwati karena dia takut nantinya Parwati kenapa-kenapa. Melihat itu Sanju akan menghampiri Daima dan menanyakan di mana Parwati berada. Namun Gurinder menghentikan Sanju dan dia meminta Sanju untuk tidak pergi kemana-mana. Gurinder berkata bahwa pendeta sudah siap dan acara pertunangan ini akan segera dimulai. Mau tidak mau Sanju pun menurut dan langsung duduk di tempat acara. Sambil dia merasa khawatir dengan keadaannya Parwati. Dengan gelisah Sanju bertanya-tanya di mana Parwati dan apa yang telah terjadi kepadanya setelah dia meminum bir yang tadinya. Tidak lama setelah itu Niti juga datang ke sana. Lalu Gurinder juga langsung menyuruh Niti untuk duduk di sampingnya Sanju. Mendengar itu Niti pun menurut, namun dia juga terlihat sangat khawatir karena mengingat adanya Rakesh di sini. Niti berkata, "Aku harap Rakesh tidak akan membuat kekacauan dan menghancurkan pertunanganku ini." Melihat Niti dan Sanju yang nampak sedang memikirkan sesuatu, Bebek bertanya, kenapa mereka terlihat tidak fokus dengan pertunangan mereka. Gurinder berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama dan terlihat Niti seperti sedang mencari seseorang." Gurinder bertanya kepada Niti siapa sebenarnya yang dia cari. Mendengar itu Niti berbohong dan berkata, "Aku sedang mencari sahabatku Parwati. Kenapa dia belum kelihatan juga? Aku tidak bisa memulaikan pertunangan ini tanpa adanya Parwati di sini. Adakah di antara kalian yang pernah melihat Parwati dan di mana dia berada pada saat ini?" Mendengar Niti yang mencari Parwati, Sanju merasa semakin gelisah. Sanju berkata di dalam hati, "Di mana kau Parwati? Seharusnya kau berada di sini dan menghentikan pertunangan ini. Harapanku cuma berada padamu karena hanya kau yang bisa menghentikan pertunangan ini." Namun tidak lama setelah Sanju berkata seperti itu, terlihat Parwati datang ke sana bersama Daima. Sehingga Sanju yang tadinya gelisah, seketika itu dia pun langsung tersenyum melihat Parwati datang. Kemudian Monty berbisik kepada Sanju, "Aku merasa sangat takut karena pasti ada keributan jika rencanamu itu dijalankan." Sanju dengan senyuman berkata, "Kau tenang saja dan semuanya akan baik-baik saja. Sebentar lagi Pari akan berbicara di depan semua orang dan dia akan menghentikan pertunangan ini." Tetapi lagi-lagi Sanju pun langsung dibuat sangat kaget dan tidak bergairah ketika dia mendengar Parwati yang mengatakan, "Siapa lagi yang Pak Pendeta tunggu? Sekarang semuanya sudah siap dan silahkan Pak Pendeta mulaikan pertunangan ini." Niti berkata, "Pak Pendeta tidak akan bisa memulaikan pertunangan ini jika kau tidak ada di sini Parwati. Namun sekarang kau telah datang dan pertunangan ini pun akan segera dimulai." Dengan penuh harap Sanju kembali berkata di dalam hati, "Aku mohon Parwati, tolong hentikan pertunangan ini." Pami juga dengan panik berkata di dalam hati, "Aku bingung apakah Parwati ini adalah Pari atau bukan. Jika dia Pari, maka dia pasti akan menghentikan pertunangannya Sanju dan Niti." Sementara dari lantai atas, Rakesh juga sudah berdiri dan dia menyaksikan pertunangan tersebut. Rakesh juga terus memandangi wajahnya Parwati yang dia anggap sebagai Pari. Karena bagaimanapun juga, sampai saat ini, Rakesh tetap tergila-gila kepada Pari. Dan tanpa berlama-lama lagi, pendeta menyuruh Niti untuk memasangkan cincin pertunangan kepada Sanju. Mendengar itu, Gurinder langsung memberikan Niti sebuah cincin, dan Niti akan memasangkan cincin itu ke jarinya Sanju. Terlihat pada saat itu, situasi menjadi sangat tegang. Sanju dengan panik terus saja menatap Parwati sambil dia memberikan Parwati kode untuk menghentikan pertunangan tersebut. Namun Parwati hanya tersenyum santai dan dia tidak merespon Sanju. Parwati hanya berkata di dalam hati bahwa dia tahu apa yang dirasakan oleh Sanju pada saat ini. Sedangkan Rakesh yang sejak tadi menatap Parwati, dia pun berkata, "Lihatlah Pari, betapa besarnya cintaku kepadamu. Meskipun kau terjatuh di tebing pada waktu itu, namun kau tidak bisa mati karena ketulusan cintaku yang telah menyelamatkanmu. Cintaku kepadamu sangatlah besar dan kita secepatnya akan segera bersatu." Rakesh juga pada saat itu berharap jika Parwati menghentikan pertunangannya Sanju dan Niti. Karena dengan itu Rakesh merasa sangat yakin kalau Parwati itu adalah Pari dan dia akan membawa Pari pergi dari tempat ini. Rakesh berkata,
katakan kepada semua orang jika kau adalah pari dan kau akan tinggal bersamaku. Sekarang aku sudah menjadi orang terpandang di Delhi dan kau akan hidup bahagia bersamaku." Sementara itu, pendeta menyuruh Sanju untuk mengulurkan tangannya kepada Niti karena Niti akan memasangkan cincin ke jarinya Sanju. Namun pada saat itu terlihat Sanju terus saja merasa gelisah dan nampak dirinya sangat keberatan untuk mengulurkan tangannya. Melihat itu, dengan penuh harap Niti berkata di dalam hati, "Ayolah Sanju, berikan tanganmu dan kita harus bertunangan." Dan karena melihat Sanju yang masih saja bengong serta tidak mau saling bertukar cincin dengan Niti, Parwati pun secara perlahan maju ke depan mendekati Sanju. Melihat itu Sanju merasa sangat senang dan dia berpikir kalau Parwati akan menghentikan pertunangan tersebut. Begitupun dengan Rakesh, dia berkata di dalam hati, "Ayolah Pari, jalankan rencana besarmu dan segera hentikan pertunangan tersebut." Namun apa yang dilakukan oleh Parwati, dia malah menyuruh Sanju untuk duduk dengan tenang di dekatnya Niti. Parwati berkata, "Ayolah Tuan Bajwa, segera ulurkan tanganmu, karena Niti akan memakikan cincin pertunangan itu kepadamu." Mendengar itu, baik Sanju ataupun Rakesh menjadi sangat kaget. Sanju dengan kesedihan terus menatap Parwati, sambil dia mengingat kenangan masa lalunya dengan Pari. Sanju berpikir, kenapa Parwati tega membiarkan Sanju bertunangan dengan Niti, dan kenapa dia tidak mau menghentikannya. Dan karena terus didesak oleh Gurinder dan juga Niti untuk mengulurkan tangannya, mau tidak mau dan dengan berat hati, akhirnya Sanju pun mengulurkan tangannya kepada Niti. Lalu Niti pun langsung saja memasangkan cincin tersebut di jarinya Sanju. Melihat itu, Parwati dan semua orang bertepuk tangan. Sedangkan Pami berkata di dalam hati, "Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi? Aku kira Parwati adalah pari, namun ternyata aku salah." Begitupun dengan Babli, dia juga berkata di dalam hati, "Apa yang kau lakukan, Kak? Kenapa kau tidak menghentikan Sanju bertunangan? Bukankah kau dan Sanju sama-sama saling mencintai?" Rakesh juga yang tidak kalah kagetnya melihat kejadian itu, dia pun berkata di dalam hati, "Apa yang telah terjadi? Kenapa Pari tidak menghentikan Sanju bertunangan? Aku sangat yakin kalau Parwati ini adalah Pari, namun ada yang tidak beres sehingga dia tidak menghentikan pertunangan tersebut." Dan tiba-tiba saja Rakesh langsung bersembunyi karena Parwati hampir saja akan melihatnya. Sambil melihat ke lantai atas, Parwati berkata di dalam hati, "Kenapa sejak tadi aku selalu merasa sedang diintai oleh seseorang?" Sementara itu, kini giliran Sanju yang akan memasangkan cincin di jarinya Niti. Dengan berat hati dan tidak bergairah sedikit pun, Sanju perlahan memasangkan cincin itu kepada Niti sambil dia melihat ke arahnya Parwati. Namun tiba-tiba saja Sanju melihat Parwati seperti orang yang sedang pusing dan akan terjatuh. Sehingga dengan itu Sanju langsung saja membuang cincin tersebut, lalu kemudian dia menjaga Parwati yang akan terjatuh. Melihat itu, semua orang menjadi sangat kaget. Parwati berkata, "Lepaskan aku Tuan Bajwa dan lanjutkan pertunanganmu." Namun Sanju menolak dan berkata bahwa kondisi Parwati sedang tidak baik. Parwati berkata, "Niti, tolong kasih tahu Sanju supaya dia meninggalkan aku, karena aku baik-baik saja." Pendeta juga pada saat itu berkata, "Ayolah Sanju, cepat selesaikan pertunangan ini, karena tinggal beberapa menit lagi Mahurat akan segera berakhir." Sedangkan Daima yang melihat keadaannya Parwati yang tidak membaik, dia pun langsung saja membawa Parwati untuk turun dari panggung. Melihat itu, Sanju berkata di dalam hati, "Pada saat ini Pari sedang tidak sadarkan diri akibat meminum bir yang tadinya, sehingga dia tidak bisa menghentikan pertunanganku dengan Niti." Dan berhubung tidak ada lagi alasan Sanju untuk menggagalkan pertunangan itu, mau tidak mau dia harus melanjutkan kembali pertunangan tersebut. Akan tetapi ketika Sanju akan memasangkan cincin itu ke jarinya Niti, tiba-tiba saja terdengar teriakan polisi yang menyuruh Sanju untuk berhenti. Melihat itu, semua orang menjadi kaget. Sementara Rakesh sendiri langsung saja melarikan diri dari sana karena dia ketakutan melihat polisi yang datang ke sana. Rakesh meminta anak buahnya untuk membawanya menuju hotel dan dia menceritakan kepada anak buahnya bahwa polisi datang ke sana. Oleh sebab itulah dia harus melarikan diri. Tetapi meskipun begitu, dia tidak mau langsung kembali ke Delhi karena dia belum juga mendapatkan Pari. Rakesh menegaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal di hotel dan tidak akan kembali sampai dia benar-benar membawa Pari pergi bersamanya.
Jangankan menunggu selama beberapa hari, meskipun dia harus menunggu bertahun-tahun, Rakesh berkata bahwa dia akan tetap mengejar cintanya Pari. Kembali ke acara pertunangan, ternyata Ambika lah yang telah membawa polisi datang ke sana. Melihat itu, Sanju memberitahu polisi bahwa dialah yang bernama Sanju Bajwa dan kenapa polisi mencarinya. Polisi berkata, "Aku kesini hanya menjalankan tugas dan kau harus ditangkap." Mendengar itu, semua orang menjadi sangat kaget. Pami dan Gurinder mencoba menghentikan polisi yang akan menangkap Sanju dan dia bertanya kenapa Sanju bisa ditangkap. Namun Pak Pol berkata bahwa Sanju harus dibawa ke kantor polisi. Sanju berkata, "Aku berhak mengetahui apa kesalahanku dan kenapa aku bisa ditangkap." Pak Pol berkata, "Silahkan kau ikut ke kantor polisi dan di sana kau akan mengetahui apa kesalahanmu." Sanju berkata, "Tidak bisa karena aku harus mengetahui apa kesalahanku terlebih dahulu, baru aku mau dibawa ke kantor polisi." Ambika berkata, "Kau telah banyak melakukan keburukan Sanju, oleh sebab itulah aku berjanji kalau aku tidak akan pernah melepaskanmu sebelum kau mendekam di penjara. Sekarang kau harus membungkuk Sanju dan serahkan dirimu kepada polisi." Mendengar itu semua orang semakin terkejut. Sedangkan Parwati sendiri tidak bereaksi sedikit pun karena dia telah mabuk dan tak sadarkan diri. Begitupun dengan Niti juga tidak bisa berkata apa-apa karena dia sangat panik melihat Sanju yang akan ditangkap. Sanju berkata kepada Ambika, "Kenapa kau menghinaku seperti itu, sedangkan aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadapmu? Tolong beritahu aku apa kesalahanku, sehingga kau membawa polisi untuk menangkapku." Dengan kemarahan, Ambika berkata, "Apakah kau tahu apa kesalahanmu, ataukah kau berpura-pura tidak mengetahuinya? Dengan tidak punya rasa malu, kau telah melecehkan putriku." Mendengar itu, lagi-lagi dan lagi semua orang menjadi sangat kaget. Sanju berkata, "Apa yang terjadi kepadamu sehingga kau dengan tega memfitnahku seperti itu? Aku tidak pernah melakukan apa yang kau katakan dan kau telah mengatakan kebohongan besar." Ambika berkata, "Kau sangatlah tidak punya malu dan kau masih saja membela dirimu setelah melakukan banyak kejahatan kepada putriku. Sekarang topengmu telah terbuka dan wajah aslimu telah kelihatan. Dan jika kau masih saja menyangkal semua kelakuan busukmu, maka aku akan menunjukkan bukti kepadamu. Aku telah memiliki bukti atas semua kebusukanmu." Sanju berkata, "Baiklah, jika kau mempunyai bukti, maka tunjukkan kepadaku bukti tersebut." Niti berkata kepada Ambika, "Sabar dulu Tante, aku yakin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tidak mungkin Sanju melakukan hal seburuk itu dan pasti ada yang salah dengan semua ini." Akan tetapi dengan teriakan Ambika menyuruh Niti untuk diam karena dia tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Ambika berkata, "Jangan sekali-kali kalian memihak kepada penipu seperti Sanju karena sudah jelas-jelas dia telah melakukan hal yang tidak baik. Dan kau Tuan Bajwa, kau selalu saja menganggap dirimu sebagai orang baik dan kau selalu menyangkal jika dirimu telah melakukan keburukan. Baiklah Tuan Bajwa, aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana kelakuan baikmu yang selalu kau bangga-banggakan itu, dan kau bisa melihatnya sendiri. Semua orang akan mengetahui bagaimana sopannya dirimu dan bagaimana kebaikanmu." Mendengar itu, semua orang menjadi sangat tegang dan sangat penasaran apa sebenarnya yang dimaksud oleh Ambika. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya, kita akan saksikan di episode berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, langsung saja ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.